Mari kita buka Alkitab kita, saudara, kitab Roma pasal yang ke-8. Judul firman Tuhan malam hari ini adalah hidup di dalam kerajaan yang baru. Minggu yang lalu kita sedang belajar ketika seseorang percaya Yesus, kemudian dibaptis, kemudian dia hidup di dalam hidup yang baru, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, saudara, ketika seseorang hidup di dalam kerajaan yang baru, maka setiap orang percaya itu tidak langsung hidup seperti malaikat. Amin. Ketika seseorang sudah dibaptis, kemudian dibangkitkan bersama Kristus, berarti dia sedang hidup di dalam hidup yang baru. Nah, di dalam hidup yang baru ini, setiap orang yang percaya tidak langsung sempurna seperti malaikat, saudara. Kenapa? Dari Roma pasal yang ke-8, kita melihat ada 3 hal, saudara, alasan kenapa seseorang tidak langsung menjadi sempurna. Yang pertama adalah selama kita hidup di dunia ini, firman Tuhan yang kita baca, setiap orang masih berjuang. Amin. Ada keinginan daging. Tadi dikatakan semua makhluk apa? Semua makhluk menderita. Menantikan apa? Menantikan kehidupan yang kekal. Jadi bukan cuma manusia yang menderita, ternyata dunia ini ketika dosa masuk, dunia ini ada di dalam kesusahan. Amin. Ada dalam kesusahan. Nah, jadi ketika seseorang sudah dibangkitkan hidup dalam hidup yang baru, kita tidak langsung hidup sempurna, bebas tanpa dosa, tetapi kita masih ada daging dan kita masih berjuang melawan keinginan daging. Jadi kalau orang sudah percaya kepada Yesus, berarti dia sudah sempurna tanpa dosa. Kita masih bisa jatuh. Kenapa? Karena ada daging, karena kita masih hidup di dunia. Tapi jangan itu dibuat menjadi alasan. Kita kan masih manusia yang berdosa. Kita masih hidup di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Salah. Itu juga bukan menjadi alasan untuk kita jatuh dalam dosa. Amin. Paulus bilang begini, ketika seseorang sudah berpindah di dalam hidup yang baru, maka setiap hari kita diberikan pilihan. Kita mau mengikuti keinginan daging kita atau mau mengikuti keinginan Roh Kudus. Itu. Kalau di perjanjian lama, zaman hukum Taurat, Roh Kudus belum diberikan kepada manusia. Jadi manusia melakukan hukum Taurat itu dengan kekuatannya sendiri. Makanya tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kemudian di dalam hidup yang baru, di zaman kasih karunia, ketika seseorang percaya Yesus, firman Tuhan berkata, Roh Kudus diberikan. Amin. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita. Gunanya apa? Roh Kudus itulah yang memampukan kita, menolong kita untuk kita bisa melakukan firman. Di dalam perjanjian lama kita nggak bisa melakukan karena belum ada Roh Kudus diberikan kepada manusia. Tetapi saat ini Roh Kudus telah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Amin, saudara-saudara. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata begini, setiap orang tidak akan pernah bisa hidup menyenangkan hati Allah selama dia mengikuti keinginan dagingnya. Haleluya. Setiap orang
walaupun dia sudah hidup di dalam hidup yang baru, sudah bangkit dari kematian, dia tidak akan pernah bisa hidup menyenangkan hati Allah kalau dia hidup mengikuti keinginan dagingnya. Firman Tuhan berkata keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu apa? Ingin dosa, ingin mencuri, ingin marah, ingin berantem, ingin ribut terus, ingin melawan suami, ingin melawan istri, ribut sama anak, sama tetangga, korupsi. Itu keinginan-keinginan daging. Tetapi sementara kita, saudara, memikirkan keinginan daging itu, di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan kita, jangan. Kamu sudah hidup di dalam hidup yang baru, nggak boleh dosa. Kamu harus mengikuti keinginanku, keinginan Roh Kudus. Apa itu? Hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Engkau harus mengampuni. Saudara, keputusan bukan pada Roh Kudus, tetapi keputusan ada di dalam setiap orang percaya. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara, kenapa ada orang Kristen hidupnya jatuh bangun terus? Kenapa ada orang Kristen tidak pernah berubah hidupnya? Kenapa ada orang Kristen dulu, sekarang, 10 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, sampai hari ini hidupnya nggak maju-maju, hidupnya begitu-begitu terus, kerohaniannya tidak bertumbuh, kepahitan terus, ribut terus, berantem terus, kacau terus hidupnya. Seolah-olah saudara tidak ada peningkatan, saudara. Sampai kapan hidup yang seperti itu? Padahal sudah Kristen, padahal sudah beribadah, padahal sudah berdoa. Kenapa? Saudara, keputusan ada di dalam setiap kita. Kita mau memilih mengikuti keinginan Roh Kudus atau mengikuti keinginan kita. Saya percaya saudara, tidak ada orang yang pernah bisa mengikuti keinginan Roh Kudus kalau dia tidak bergaul sama Roh Kudus. Kalau kita menghadapi semua persoalan dalam hidup ini dengan kekuatan kita, habis. Tidak pernah kita keluar dari masalah kita, saudara. Kalau kita hanya menyalahkan orang lain, saudara, tidak ada solusi dalam persoalan. Malah persoalan semakin tambah dan semakin rumit. Ketika ada masalah, solusinya gimana? Datang pada Roh Kudus, berdoa, menyembah Tuhan, terima kekuatan baru, terima jawaban dari Tuhan. Dia akan mampukan kita, dia berikan hikmat buat kita. Yang tadinya suka marah-marah sama suami, suka marah-marah sama istri, sama anak, datang pada Roh Kudus. Ketika datang pada Roh Kudus, pasti diberikan damai, hati yang tenteram. Maka solusi selesai, persoalan selesai. Keputusan ada di dalam diri kita, mau mengikuti keinginan Roh Kudus atau mengikuti keinginan daging kita. Amin, saudara. Tidak ada bedanya orang hidup di dalam zaman Taurat dengan sekarang kalau tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Iya. Jadi hidup kita ini, hidup di dunia ini butuh perjuangan. Daging ini masih hidup. Coba dicubit dulu, tangannya sakit. Enggak? Itu artinya daging. Itu artinya daging, saudara. Amin. Itu artinya, saudara, kita masih berjuang, saudara. Kemanapun kita pergi, mata kita melihat, kemudian hati kita merasa, kemudian di sini yang memutuskan, kita yang memutuskan. Ketika kita lihat, wah, saya mau ambil apa tidak, saya mau santap apa tidak. Keputusan ada di dalam diri kita, saudara. Kalau kita mengikuti
mengikuti keinginan daging kita, maka kita akan tidak mengalami pertumbuhan di situ terus. Roh Kudus bilang kamu harus baca Alkitab setiap hari. Roh Kudus bilang kamu harus berdoa setiap hari. Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah doa. Kalau ada masalah dia nangis, Tuhan kenapa saya punya masalah? Engkau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah baca Alkitab. Ketika ada masalah engkau menangis sama Tuhan. Saudara, hidup kita ini kadang susah itu bukan karena orang lain, bukan karena Tuhan, tapi karena diri kita yang tidak beres, diri kita yang tidak berubah. Amin. Mulai berubah, saudara, dimulai dari saudara sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah hidup setiap kita kalau bukan dari dalam kita. Amin. Tidak ada yang bisa mengubah. Sekalipun Yesus datang dan berdiri di sini, Dia tidak bisa mengubah saya kalau saya mengunci hati saya. Amin. Tidak bisa, saudara. Allah itu Allah yang sopan. Dia tidak mau memaksa, tapi Dia memberikan kesempatan kepada kita. Kita mau memilih bertobat atau tidak. Ketika Adam mau makan buah itu, Allah tidak langsung datang, ditamparkan tangannya, jangan, nanti rusak seluruh dunia. Enggak, Allah dibiarkan, kamu punya hak mau makan atau tidak. Yang jelas saya sudah bilang jangan makan ya, tapi kalau kamu ngotot silakan makan. Keputusan ada di dalam diri setiap kita, saudara. Jadi kalau saudara mau mengalami hidup berkemenangan di dalam pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, koreksi dulu diri kita, saudara. Mulai dari dalam diri kita, jangan salahkan sekitar kita, saudara. Sudahkah engkau berdoa setiap hari? Sudahkah engkau baca Alkitab setiap hari? Kalau belum, saudara, jangan salahkan sekitarmu, salahkan dirimu. Pukul kepalamu, katakan sadarlah. Katakan sama-sama, bilang sadarlah begitu. Haleluya. Iya, kita jatuh dalam dosa atau tidak jatuh dalam dosa, bukan Tuhan yang menentukan, tapi kita yang menentukan. Kita mau hidup berkemenangan atau kita mau nangis terus, mengeluh terus, bukan Tuhan yang memutuskan, engkau yang memutuskannya. Kamu tidak bisa memutuskannya kalau engkau tidak bersama Roh Kudus. Dosa akan terus memperbudak hidup kita kalau kita tidak minta Roh Kudus. Roh Kudus, aku ini lemah, aku ini berdosa, tak berdaya. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus bilang, oke, saya akan tolong kamu, tapi kamu harus lekat terus kepadaku. Setiap hari kamu harus datang berdoa menyembahku, maka aku akan berikan kekuatan baru dalam dirimu. Aku akan berikan sukacita dalam dirimu. Maka setiap hari kita bisa tersenyum. Orang gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab, ingin alami mukjizat, ya kan? Orang ingin berkemenangan, orang ingin keluarganya ingin dipulihkan. Dari mana mukjizat datang? Gak pernah doa. Kalau ada masalah, cari kambing hitam. Jangan cari kambing hitam, cari kambing putih. Diri kita dulu, saudara. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Hidup di dunia ini, kita tidak langsung sempurna, tapi masih ada perjuangan kita, saudara, melawan keinginan daging. Yang kedua, selama kita hidup di dunia ini, hidup di dalam yang baru, Roh Kudus sudah diberikan buat kita. Amin. Dan begini, apa gunanya Roh Kudus? Roh Kudus itu menolong kita supaya kita bisa menang terhadap dosa. Dulu di zaman Taurat tidak ada solusi untuk bisa menang. Tidak ada. Satu-satunya solusi adalah mati. Sekarang, saudara, ketika kita hidup di dalam hidup yang baru, kita diberikan solusi untuk bisa melakukan firman, yaitu dengan memberi
sekarang Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu tugasnya apa? Yang pertama, Roh Kudus itu memampukan kita. Amin. Yang kedua, Roh Kudus itu meyakinkan kita bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Artinya begini, dulu kita bukan anak Allah. Dulu kitanya orang lain, orang berdosa, saudara. Tapi ketika kita sudah hidup di dalam hidup yang baru, Roh Kudus bilang, kamu sekarang sudah dijadikan anak Allah. Amin. Orang yang berdosa tidak akan pernah bisa menjadi anak Allah, karena Allah itu kudus. Masa Mbak Novi hitam, anaknya putih, itu anak tetangga itu. Nah, itu perlu dicurigai itu. Nah, jadi kalau Allah itu kudus, maka anaknya harus kudus gitu. Nah, ketika kita, Roh Kudus bilang, engkau sekarang jadi anak Allah. Kenapa? Karena kita sudah berpindah dari dosa ke dalam hidup yang baru. Amin. Dan kita dijadikan anak Allah. Dijadikan anak Allah itu artinya gitu. Sekarang kita dekat dengan Allah. Kita bisa memanggil dia Bapa, ya Abba, ya Bapa. Hanya orang Kristen memanggil Allah itu Bapa. Itu artinya kita itu begitu dekat dengan Allah, saking dekatnya kita bilang, ya Bapa. Orang yang dekat dengan Bapaknya pasti hidupnya tenang. Coba lihat orang yang tidak punya Bapa, lahir tidak punya Bapa, kemudian tidak kenal Bapaknya, lahir dari broken home. Biasanya orang seperti itu dia mencari jati dirinya, saudara. Dia mencari perhatian, dia mencari kasih sayang, saudara. Tetapi orang yang dekat dengan Bapaknya, maka dia hidupnya tenteram, damai, saudara. Ketika kita punya Bapa baru, yaitu Bapa di sorga, hidup kita seharusnya tenang, tenteram. Amin. Beda dengan anak jalanan. Anak jalanan itu, saudara, kenapa mereka di jalanan? Mereka nggak mau di rumah, mereka nggak mau diatur. Mungkin tidak punya bapak, tidak punya ibu, saudara. Jadi itu mereka itu mencari jati diri. Itu namanya mereka itu punya roh yatim piatu. Banyak orang Kristen itu hidupnya bukan Roh Kudus di dalamnya, tapi roh yatim piatu. Orang yang punya roh yatim piatu itu di dalam hidupnya itu kacau terus, nggak tertib hidupnya. Kalau saudara menemukan orang Kristen hidupnya nggak tertib, itu roh yatim piatu itu di dalam dirinya. Selalu kacau hidupnya, kacau pokoknya, bikin masalah terus. Itu berbeda dengan orang yang sudah menerima Roh Kudus. Dia jadi anak Bapa, hidupnya tenang, damai sejahtera. Oh, luar biasa, gampang dikendalikan. Coba orang jalanan itu gampang nggak dibina? Susah setengah mati, bohong terus, mencuri terus. Kita kan sudah beberapa kali membuktikan tidak ada yang jadi satu pun. Kacau semua. Kenapa? Karena mereka punya roh yatim piatu. Nah, kita di dalam Kristus, kalau sudah punya Bapa baru, Bapa di sorga, seharusnya hidup kita tenang, ya kan? Seharusnya hidup kita kan damai gitu. Tapi kenapa kok masih banyak orang Kristen hidupnya susah dikendalikan, kacau, makin rusak? Gak ada di sini, hanya ada di sana dan di sini. Haleluya. Nah, Roh Kudus diberikan, kemudian dia bersaksi, yakinkan, kamu anak Allah. Sekarang kamu anaknya Bapa. Kita seharusnya tenang, bangga. Amin, saudara ya. Bapa kita, Bapa di surga punya alam semesta. Ada orang yang suka minder. Tidak, minder itu gak berani tampil
minder, itu belum dipulihkan itu, saudara. Kalau orang dia sudah mengenal siapa dirinya, dia adalah anak Bapa, anak Allah, seharusnya dia berdiri sebagai anak raja. Dia percaya diri, saudara. Amin. Kalau saudara minder, berarti saudara belum beres, belum dipulihkan, saudara. Tidak peduli orang itu orang kaya, dia orang berpangkat, kita bisa berdiri dan menghadap dia, saudara. Haleluya. Saudara jangan lihat keadaanmu, kamu orang miskin atau apa. Enggak. Saya miskin tapi saya anak raja, raja segala raja. Itu anak Tuhan gitu. Amin. Mas Aditya anak raja segala raja. Amin. Bapa kita, Bapa di sorga. Jadi kita nggak perlu minder, nggak perlu takut terhadap apapun. Kita berdiri. Ini anak raja. Lihat dulu samping, lihat dulu wajahnya. Itu anak raja itu. Haleluya. Roh Kudus bisa menolong kita supaya kita hidup tanpa dosa. Mungkin nggak kita ini hidup di dunia ini bisa hidup tanpa dosa? Rasul Paulus bilang, dengan Roh Kudus diberikan kepada kita, maka dari sekarang kehidupan yang seperti di sana itu kita sudah mulai bisa nikmati dari sejak sekarang. Amin. Iya, saudara. Jadi hidup melawan dosa, hidup berjuang melawan keinginan daging di sini, kemudian di sana hidup yang sempurna, kemudian di sini adalah Roh Kudus bisa menjamin 100% kita bisa hidup tanpa dosa kalau kita terus intim dengan Roh Kudus. Amin. Saudara mau hidup alami kemenangan? Datanglah sama Roh Kudus, intimlah dengan Roh Kudus, maka kita akan mengalami